Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, kemudian sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap berkonsentrasi penuh ya dalam mengendarai kendaraan Anda, kemudian juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran Juara, dan koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat di edisi hari ini. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian juga Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, Anda juga bisa membaca atau Anda bisa ya membacanya lebih lengkap lagi ya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan merawat kebersihan Kota Cirebon, di mana kita tahu di bulan saat ini pemirsa, bulan suci Ramadan, Kota Cirebon tentunya dengan sedikit ada kelonggaran ya. Ini pemirsa banyak atau kembali menjadi tujuan dari wisata belanja, kuliner, dan seterusnya. Nah, ini terutama di sore hari, dan tentunya ini akan berdampak pada sampah dan seterusnya. Nanti bagaimana pandangan dari Ketua Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Nusantara dan juga Sekretaris Forum Kota Cirebon Sehat dan Bersih atau Forkasi untuk menangani tentang persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan tentunya. Dan ini pemirsa, nanti saya juga mengundang Anda, silahkan Anda di line telepon 0231 482138, atau pemirsa juga bisa memberikan pendapat dan juga pertanyaannya ini lewat SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan saya baca dulu ini berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Ini di koran Radar Cirebon hari ini, kontes genjring Ramadan RCTV kembali menggema. Ini tadi malam dibuka. Ini pemirsa, silakan nanti Anda setiap malamnya bisa menyaksikan kontes genjring hanya di RCTV. Kemudian tak cukup di Heri Wirawan, perjalanan persidangan predator seksual Heri Wirawan. Kemudian ini pemirsa menyambung di berita edisi kemarin ya, hasilnya sama, tak ada jejak rem. Mabes Polri turun olah TKP tabrakan 6 tewas di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Kemudian ini pemirsa, nasib Imran, ini catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, tentang selebaran lowongan kerja yang banyak ditemukan di jalan. Diiming-imingi gaji 5 juta, dikembalikan setelah diancam diviralkan. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis, ini pemirsa, Kota Cirebon. Nah, ini berpeluang ubah perda. Dana cadangan Pilwalkot Cirebon di tahun 2024 kurang. Tak sabar penataan pesisir beres. Nah, ini pemirsa. Kemudian kegiatan belajar mengajar madrasah untuk tingkatkan akhlak. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, ini di koran Radar Cirebon hari ini, tunggu sisa pelantikan kepala sekolah. Komisi 2 minta konsep merger harus detail.
Ini berkaitan dengan beberapa sekolah di Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa rencananya akan di-merger. Silahkan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon atau di halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Rapat kocok ulang AKD batal, tunggu pansus selesai, agendakan ulang di Bamus. Itu pemirsa dari kota Cirebon. Siaga halau pedagang. Nah, ini dari kota Cirebon, pemirsa. Kemudian Cirebon waspada potensi bencana angin kencang. Nah, ini pemirsa, setiap kali turun hujan ya di sore hari ataupun di malam hari, terkadang anginnya kencang. Nah, ini pemirsa, kita harus waspada ya, berita di koran Rakyat Cirebon hari ini. Dan itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan tentang merawat kebersihan Kota Cirebon. Di sebelah saya ada Sekretaris Forum Kota Sehat, Kota Cirebon Sehat dan Bersih. Ini pemirsa ada Firdaus Wajdi. Selamat pagi, Kang Daus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang Daus? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih. Lama nggak ketemu dengan Kang Daus ya. Kemudian di sebelah Kang Daus, ini pemirsa ada Ketua Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Nusantara, ada Kang Dani Jelani. Selamat pagi, Kang Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Lama juga nggak ketemu ya dengan Kang Dani, hanya ketemu di sosial media saja nih ya. Dan saya langsung ke Kang Daus nih. Kang Daus, ini pendapat Anda tentang yang tadi saya sebutkan di prolog ya, bahwa di bulan suci Ramadan, apalagi ini ada sedikit kelonggaran ya, tentunya Kota Cirebon kan menjadi destinasi kembali, tujuan ya, terutama oleh daerah-daerah penyangga, kota-kota atau kabupaten penyangga di sekitar Kota Cirebon. Bahkan dari masyarakat Kota Cirebon sendiri juga kan, setiap sore. Nah, tentu ini kan menimbulkan dampak, yaitu tentang sampah. Pendapat Anda, Kang Daus? Ya, kalau masalah kebersihan dan ketertiban untuk saat ini di bulan Ramadan relatif aman, relatif bersih. Saya tadi begitu di perjalanan juga melihat jalan-jalan relatif bersih. Kemudian tidak kelihatan ada sampah-sampah. Tidak tahu kalau di dalam kampung ya Mas Adi. Nanti mungkin di dalam ganggang maksudnya ya, masuk-masuk. Problemnya nanti setelah di atas jam 12. Jam 12, pukul 12 ya, siang. Apalagi menjelang pada saat orang ngabuburit itu kan sudah banyak orang jualan takjil. Nah, ketika buang takjil itu ya kadang selesai buka orang buang sampahnya sembarangan. Jadi kalau tidak petugas kebersihannya tidak sigap saat itu ya mungkin sampah-sampah akan berserakan. Nah, itu akan juga mempengaruhi Ramadan di Kota Cirebon. Ternyata bulan Ramadan mestinya buruan ya orang membersihkan diri, tetapi masih ada ya ekses-ekses ya, perilaku sebelum bulan Ramadan masih terbawa di bulan Ramadan. Mestinya kita bisa menahan diri di saat bulan Ramadan dari hal-hal yang sekecil mungkin, termasuk buang sampah sembarangan. Ini sehingga apa namanya, merawat itu butuh kesigapan semua pihak, bukan kita sebagai pelakunya, tapi petugas-petugas kebersihannya juga harus standby, karena yang apa namanya berkunjung ke Kota Cirebon pada saat menjelang buka puasa itu dari luar juga ada. Dari luar Kota Cirebon maksudnya? Ya, kontribusinya juga mungkin ada juga. Jadi antara Kota Cirebon dengan orang luar Kota Cirebon, nah tinggal bagaimana kesigapan petugas kebersihan di kota. Baik. Oke, tahan dulu nih, Kang Daus ya sebagai pengantar. Saya ke Kang Dani nih. Kang Dani, berkaitan dengan tadi di halaman utama koran Rakyat Cirebon saya baca, siaga menghalau pedagang. Apa ini merupakan salah satu cara agar yang tadi disebutkan oleh Kang Daus ya, maksudnya ini pedagang takjil pastinya kan, di saat bulan suci Ramadan, terutama di sore hari, agar tidak membuang sampah sembarangan dan seterusnya, sehingga keindahan Kota Cirebon ini akhirnya tidak terlihat ya, yang tadi disebutkan oleh Kang Daus ketika
pagi hari ini bagus gitu ya, karena pasukan petugas kebersihan ini juga siaga masih ya. Kemudian kalau sore hari ini nggak tahu nih, ini ada siaga menghalau pedagang petugas Satpol PP Kota Cirebon. Pendapat Anda, Kang Dani? Baik, Silakan. terima kasih. Fenomenanya sangat menarik nih dari tahun ke tahun ya. Persoalan kebersihan khususnya di Kota Cirebon terkait dengan maraknya pedagang dadakan ya, artinya masyarakat diberi Pedagang kesempatan, musiman ini? iya, musiman lah, masyarakat juga diberi kesempatan menyambut bulan suci Ramadan itu bergembira ya dengan berbagai macam profesi. Namun di sisi lain tadi disampaikan oleh Kang Daus betul bahwa di saat pagi itu memang jalan-jalan protokol khususnya sudah mulai nampak ada kebersihan yang terlihat ya. Namun di sisi lain dengan adanya bulan suci Ramadan tentunya penghalauan daripada pedagang-pedagang yang eksodus khususnya di titik-titik sentral di Kota Cirebon ini perlu diantisipasi. Pertama mungkin pemerintah kota harus tegas dan lugas ya, Kang. Artinya gini, bahwa diberi kesempatan namun ada persyaratan-persyaratan menurut kami ini. Iya, setiap orang ataupun lapak itu wajib membawa tong sampah yang minimal sudah standar. Ini mengantisipasi tadi yang disampaikan Daus dan kita rasakan sendiri, orang buang sampah setelah makan tajil dan lain sebagainya. Tidak masalah tajil saja, bahkan di Cirebon ini hari-hari libur ini sudah mulai jalan protokol ini dipenuhi oleh pedagang-pedagang PKL ya, baik itu pakaian, alat lain itu udah mulai. Ya? Iya, mulai saya lihat kemarin Minggu juga di jalan Siliwangi sudah mulai di Keramat tuh ya. Nah ini mulai nampak bahwa ada sedikit kendor ya. Kalau kami melihat sisi positifnya adanya penyekatan-penyekatan kemarin dikaitan dengan COVID, Pak. Ini salah satu cara untuk mengurai ataupun bagaimana pedagang-pedagang yang berkerumun ini tidak sampai terjadi. Namun hal ini juga secara alami saya harapkan bahwa dengan adanya bulan suci Ramadan jangan mencederai makna daripada bulan suci Ramadan. Tadi saya sampaikan bahwa kami dari Forum Lingkungan Hidup ingin mengajak bahkan pemerintah memberikan persyaratan sebelum mereka itu berjualan, ada minimal tong sampah dari masing-masing mereka. Dan ini sudah disampaikan Mas Dani di Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Nusantara. Betul. Tapi tahan dulu ya. Siap. Mas Dani dan Kang Daus dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan. Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan pendapat, pertanyaan juga, ini pemirsa lewat WhatsApp, lewat SMS, itu nomornya ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Mas Dani, tadi terputus sudah iklan ya. Mas Dani, ini berkaitan dengan yang tadi Anda usulkan itu mengenai pedagang itu harus ada satu pedagang, satu alat-alat tempat sampah lah, atau tong sampah lah ya. Ini Anda sudah menyampaikan hal ini ke dinas terkait, misalnya di pemerintah kota? Kami sudah sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup khususnya ya. Sudah menyampaikan. Secara non formal. Namun ini bagian dari kami sebagai bagian elemen masyarakat supaya tidak terbebani lah petugas ya. Keterbatasan petugas dari dulu itu persoalan ya. Banyaknya petugas pun dalam kesadaran daripada masyarakat itu sendiri tidak tumbuh dan diupayakan oleh pemerintah dalam bentuk yang mengikat. Artinya di saat orang berjualan itu dia harus menyediakan sarana prasarana kebersihan, minimal tong sampah dia punya sendiri, alat sapu punya sendiri. Nah ini setidaknya membudayakan kebersihan di setiap lini, setiap toko, bahkan di dalam protokol itu dari dulu kita menyarankan toko-toko sepanjang Siliwangi, Kartini dan sebagainya itu wajib lah ada tong sampah ataupun alat sapu itu dari minimal. Itu disampaikan oleh Kang Dani disampaikan ke dinas terkait. Iya, artinya di samping memang kita juga dengan teman-teman Kang Daus sudah ada program Jumsih yang dihidupkan kembali ya, namun sekarang tidak terlihat lagi nih. Jumsih itu kan tidak hanya untuk pegawai saja, namun semua masyarakat wajib Maksud untuk. Mas Dani ini agar kita tidak kendor terus. Iya, terus ini harus bergulir, jangan hanya seremonial bentuknya. Ada kejadian-kejadian punya genangan air atau banjir baru kita sibuk. Nah ini supaya semua ini hidup bergotong royong, saya yakin
toh dengan adanya penjual-penjual sekarang untuk takjil dan lain sebagainya, makanan kecil ini juga Pedagang diberi peluang ya, namun tetap ada satu ketentuan yang memang mengikat supaya ini adalah budaya. Kalau sudah mengikat dan itu ada belum sanksi nih ya, kalau ada sanksi lebih pas lagi, artinya untuk ada keinginan mereka berbuat sesuatu, khususnya bagaimana sampah ini tidak tercecer ya. Bahkan kalau perlu ada himbauan, slogan-slogan dari kendaraan khususnya dinas informasi barangkali bisa muter sambil menghimbau lah masyarakat. Oke, waro-waro ya. Ini juga salah satu cara lah kita bisa saling sinergitas ya antara instansi terkait dengan kita penggiat. Ini yang perlu diwujudkan di Kota Cirebon khususnya dalam walaupun di bulan suci Ramadan ya? saat ini. Iya. Iya, walaupun di bulan suci Ramadan saat ini gitu. Iya, harus ya. Harus ya. Karena ini tidak bicara sekarang memang era kemarin setiap titik-titik yang biasanya ada sampah pagi itu sudah ada spanduk-spanduk ya. Ini satu himbauan yang spanduk besar. Ini sedikitnya ada efektif ya menurut saya. Jadi orang minimal malu untuk membuang sampah. Dan insya Allah mungkin saya juga akan gandeng dari pihak Kang Daus ya. Kami ada gerakan moral, artinya buang sampah pada hati, bukan pada sampah. Pada hati. Pada hati, ini ada rencana kita pertengahan bulan Ramadan. Ya. Buang sampah pada hati bagaimana? Ya. Tahan dulu ya, saya ke Kang Daus nih. Kang Daus, Anda sebagai forum kota sehat dan bersih ya, Forkasih, sebagai sekretaris lagi. Nah, ini menanggapi tadi Mas Dhani. Anda dalam statement-statement Anda, saya baca, memang di momen-momen tertentu, ini kota Cirebon itu bersih gitu kan ya. Tapi di momen-momen tertentu pula banyak sampah yang berserakan. Pendapat Anda, Kang Daus? Ya, kita masih terlalu bereporia pada saat lomba-lomba. Maksudnya? Pada saat-saat penilaian kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di tingkat RW atau di tingkat kelurahan kecamatan, misalnya ada lomba K3. Kebersihan itu pada saat seremonial seperti itu saja. Ya. Tapi begitu lombanya itu sudah selesai, berserakan lagi bersampah-sampah. Ataupun sudah tidak tertata lagi kawasan lingkungannya. Ini mestinya ada atau tidak ada lomba, ada atau tidak ada penilaian, kebersihan itu menjadi sebuah tradisi di masyarakat. Karena sehat, bersih itu kan kembali nanti akan berpulang pada warganya masing-masing. Kemudian juga di tingkat kota, koordinasi antar OPD pun, misalnya dinas kebersihan dengan dinas-dinas yang lain terkait dengan PUPR misalnya, itu di kawasan-kawasan protokol, di kawasan-kawasan sarana umum masih banyak juga fasilitas-fasilitas yang kurang memadai, bahkan tidak ada sama sekali tempat buang sampahnya. Ini juga kembali juga pada perilaku individunya, baik masyarakat Kota Cirebon maupun luar Kota Cirebon. Terkadang ketika sudah ditempatkan tempat-tempat sampah di tempat-tempat tertentu, ya tetap aja buang sampahnya bukan di tempatnya. Atau praktis katanya. Repot. Nah, lebih repot mana? Membuang sampah di tempat sampah dengan membuang sampah sembarangan. Akan lebih repot ketika membuang sampah sembarangan ketika banjir. Nah, itu mereka tidak pernah berpikir ketika buang sampah itu sembarangan, ekses dari buang sampahnya itu tidak terpikir kalau mereka. Padahal kebijakan pemerintah sudah bagus memfasilitasi di tempat-tempat tertentu tong-tong sampah, baik yang bentuknya permanen maupun yang permanen, baik yang bentuknya plastik-plastik yang atau kantong kresek besar itu sudah disiapkan oleh pemerintah melalui dinas-dinas tertentu. Baik. Kang Daus, Anda tadi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dhani ya berkaitan dengan pernah mengusulkan bahwa satu pedagang ini satu tempat sampah atau tong sampah. Anda dari Forkasi melihat ini seperti apa? Salah satu ini medium atau salah satu cara untuk bagaimana menyadarkan masyarakat ini agar membuang sampah pada tempatnya. Saya kira itu baik ya, nanti ke depan mudah-mudahan bisa jadi sebuah percontohan. Karena dalam hal-hal tertentu misalnya PKL atau misalnya pedagang takjil, betul penjual itu dagangannya bersih. Betul. Nah, nanti bola panasnya itu ada di pembeli.
ini sampah mau dikemanakan. Sampah ini ya. Nah, kalau itu dari penjualnya mengatakan, Mas nanti buang sampahnya itu ada sudah disediakan tempat, itu akan dengan sendirinya. Makanya betul membuang sampah dengan hati nurani kita. Oh iya, kita tuh manusia bukan hewan. Kalau hewan sih buang apa sembarangan nggak jadi masalah, tapi kita kan manusia. Iya, tapi ini yang persoalannya berakal. adalah kesadaran ya, consciousness ya, kesadaran. Nah, ke Kang Dani tadi membuang sampah dengan hati. Betul. Ini kesadaran, ini kan susah loh Mas Dani. Ini merubah pola pikir itu tidak seperti menanam pohon pisang ya. Iya kan, menanam pohon pisang hari ini ditanam, bulan depan bisa itu kan. Kalau pola pikir belum tentu loh Mas Dani. Kesadaran intinya. Nah, ini yang disebut oleh Anda di Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Nusantara, membuang sampah dengan hati. Maksudnya apa nih Mas Dani? Iya, tadi sedikit sudah disampaikan oleh Kang Daus, persis ya, bahwa dengan hati nurani. Jadi bukan ke tempat sampah. Jadi orang berpikir hati kita tergerak. Saya masih punya optimis walaupun dengan proses ya. Kita contoh waktu itu kereta api ya. Ya. Betapa itu namanya kultur budaya orang ribet, tapi bisa dilaksanakan. Sekarang rasa aman nyaman. Bahkan orang akan mengantar pun agak sedikit sulit dengan harus KTP dan sebagainya. Ini juga salah satu trik atau cara bagaimana kebudayaan, budaya bersih, budaya sehat itu bisa diterapkan ya dengan tadi, terlepas itu adalah sulit atau tidak. Saya yakin dengan satu ketegasan, satu keluasan dari pemerintah, bahkan kita semua bergandeng tangan, saya yakin bisa tertata. Kita bikin contoh dulu lah, percontohan seumpamanya di satu titik keramaian di alun-alun. Nah, contoh sekarang alun-alun Kesepuhan. Itu kalau lihat sore atau luar biasa itu. Ya orang ya sampah, tapi kalau pagi memang bersih. Nah, ini kembali lagi, ini coba dijadikan contoh dulu satu titik saja. Diterapkan dengan aturan, bahkan saya baca ada perda yang tidak boleh jualan di trotoar, namun karena tidak ada ruang, mereka bukan di trotoar tapi di bawah trotoar, sama saja mikir saya itu. Ini yang harus jadi ada controlling di situ, baik dari aparat penegak hukum ya, ataupun dari lembaga-lembaga yang lain ataupun KPD yang lain. Nah, ini supaya terus berjalan, jangan sampai yang tadi dibilang seremonial dengan kiasan-kiasan bahwa kita ini kota bersih dan sebagainya. Ini harus kita urut satu persatu, jadi tidak secara sporadis. Saya yakin bahwa kedepannya dengan ada satu ketegasan, kelugasan, dan aturan yang bisa diterapkan, saya yakin itu bisa berjalan, Mas. Bisa berjalan dengan sendirinya. Mas Dani optimis ya? Optimis, ada optimis. Karena seperti COVID ya, itu kan dipaksakan ketentuan, baik itu di pusat, berjalan ke daerah. Kenapa tidak? Masalah kebersihan, tanggung jawab bersama pun harus kita tegaskan dengan adanya power leadership yang dilakukan oleh kepala daerah itu. Saya baik. Oke, tahan dulu nih Mas Dani dan juga Kang Daus, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan saya baca ini ada 3 WhatsApp yang masuk nih, di antaranya saya baca dulu. Ini WhatsApp dari pemirsa yang menanggapi statement-statement dari Kang Dani maupun dari Kang Daus ya. Ini di antaranya saya baca ini dari pemirsa di Jalan Sisingamaraja ya, Kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, menyambut baik tentang obrolan di pagi ini di studio RCTV. Pertanyaannya ini untuk Mas Dani dan juga Mas Daus ya, bagaimana cara agar menyadarkan masyarakat ini tentang pentingnya kebersihan ya, agar kita bisa meraih Piala Adipura lagi seperti dulu ya. Terima kasih. Ini dari Pak Nur ya, Pak Nur Rosid di Jalan Sisingamaraja, Kota Cirebon. Ini dijawab aja dulu nih ke Kang Daus dulu. Silakan Kang Daus. Pak Nur Rosid ya. Ya. Di Jalan Jadi Sisingamaraja. terkait dengan pertanyaan itu, langkah yang paling utama yaitu melakukan edukasi budaya sosial terkait dengan kebersihan dan kesehatan. Karena
bersih dan sehat itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau sudah bersih, insya Allah sehat. Kalau sudah sehat, insya Allah bersih. Nah, tinggal bagaimana perilaku hidup masyarakatnya itu yang ditekankan terus-menerus untuk selalu merawat kebersihan. Baik kebersihan pribadi, kebersihan lingkungan, maupun kebersihan skala makro. Sehingga kebersihan menjadi budaya yang tidak berpatokan pada aturan-aturan. Jadi ya sudah menjadi budaya hidup, sudah menjadi gaya hidup. Kalau kebersihan dengan adanya aturan berarti ada penekanan-penekanan sehingga tidak tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Itu ya. Berarti tidak tumbuh dari kesadaran diri karena ada aturan. Ya, itu ada tidak ada aturan, kita harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Oke, Mas Dani, ini ada tadi Pak Nur Rosid menyampaikan bahwa kesadaran dan bagaimana agar bisa meraih Piala Adipura kembali katanya ya. Mungkin ini romantisme masa lalu gitu ya. Silakan Kang Dani. Saya rasa tahun-tahun yang lalu, masa-masanya Cirebon Jaya ya, itu bisa menjuarai. Berarti ada kemauan, ada perubahan kultur, ya, dan dibuktikan kita dapat para samya bahkan ya. Para samya karena nugraha ya. Adipuranya berturut-turut. Nah, kenapa sekarang tidak? Ada apa? Kembali lagi tadi, terima kasih pertanyaannya. Tadi Kang Daus sudah menyampaikan dari sisi kesadaran, bahkan kalaupun ada penekanan tidak melahirkan satu kesadaran. Namun kalau kembali lagi kita punya dasar sebagai orang yang beragama, yang beriman, kan tentunya sudah ada dalam kitab-kitab khususnya agama Islam bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Nah, ini sebetulnya harus digali, ya, disadarkan dengan keimanan. Ya, kalau sudah bicara keimanan, mau ditekan oleh aturan dan sebagainya sudah terbiasa. Hidup sehat, baik itu pribadi ataupun di lingkungan. Nah, ini bisa terjadi. Disambungkan dengan satu program-program pemerintah yang realistis lah menurut saya. Tadi seperti ada perlombaan-perlombaan, itu salah satu cara untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan kebanggaan tiap-tiap daerah atau tiap-tiap kampung untuk berpartisipasi hidup sehat dan bersih. Nah, ini bisa digali kalau saya. Nah, ini juga sangat apresiasi ya kepada masyarakat. Sedikit banyaknya dulu ada jumsih ya. Itu dipaksakan tapi berjalan terus jumsih. Putuslah reformasi menurut jumsih. Sekarang sudah muncul lagi, sebetulnya sudah ada ketetapan wali kota kalau nggak salah Pak ya. Kalau jumsih itu harus dihidupkan kembali. Nah, ini tolong bisa terus digelorakan, artinya diimplementasikan. Dan saat ngabuburit kenapa tidak sih semua itu turun ke jalan ya. Ya, baik itu pejabat maupun stakeholder yang lain itu bisa lah sekali-kali ngabuburit sambil menghimbau tadi sosialisasi untuk menumbuh kembangkan kesadaran. Baik. Ini ada satu lagi nih yang masuk ya. Selamat pagi Cirebon, ini dari pemirsa di Kesambi Dalem, Kota Cirebon juga menyampaikan tentang persoalan sampah yang masih menggunung yang dijumpai. Nah, bagaimana peran Forkasi dalam hal ini? Saya hanya mendengar saja nama forum Kota Cirebon Sehat dan Bersih nih. Bagaimana peran Forkasi sebagai organisasi yang berkaitan dengan persoalan kebersihan Kota Cirebon ini. Nah, itu masih banyak dijumpai katanya di Kota Cirebon tentang sampah-sampah yang menggunung. Kang Daus, bagaimana peran Forkasi di sini? Silakan Kang Daus. Ya, terkait dengan masih menggunungnya sampah-sampah, ini juga menjadi sebuah keprihatinan bersama karena memang beberapa waktu yang lalu ada tempat-tempat pembuangan khusus, pembuangan sampah TPS di wilayah tertentu yang dibongkar. Sudah ditutup ya? Ditutup. Bongkar. Ini menjadi sebuah problem sendiri. Kemudian informasinya ada mobil sampah yang keliling. Ternyata saya juga belum mengetahui secara persis jam-jam tertentu apa mobil itu mengangkut sampah juga saya belum tahu persis, belum mengetahui secara persis. Tetapi informasinya itu ada. Nah, kalau itu ada berarti kan memudahkan masyarakat untuk lebih mengumpulkan sampah pada satu titik kemudian diambil oleh petugas kebersihan atau mobil sampah yang keliling tersebut. Memang kita juga
memaklumi kondisi masyarakat ketika tempat pembuangan sampah TPS di wilayah tertentu kemudian dibongkar, tidak ada solusinya. Ini mengakibatkan masyarakat malas buang sampah. Tempat sampahnya di mana katanya. Kemudian juga petugas kebersihan atau petugas sampah yang dibayar oleh RW itu kadang-kadang juga datangnya tidak tentu, apakah seminggu sekali, apakah seminggu 2 kali, atau bahkan tidak datang sama sekali. Ini menjadi sebuah problem di masyarakat. Tetapi dari kami sudah bersinergi dengan dinas untuk selalu mengkoordinasikan tentang perusahaan-perusahaan kebersihan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang sampah, karena perda tentang persampahan itu sudah ada dan sanksinya sudah ada. Nah, kalau bagaimana sanksinya itu terapkan tapi pemerintahnya tidak konsisten, ini menjadi sebuah problem. Ya. Ketika masyarakat mau buang sampah, tapi fasilitasnya tidak disediakan. Baik. Ini satu lagi nih WhatsApp yang masuk ya. Ada 3 WhatsApp yang masuk di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Jalan Kembang, Kota Cirebon ya. Ini di dekat Puskesmas ya, Jalan Kembang. Juga ini menyampaikan bahwa mohonlah untuk teman-teman yang ada di studio ya, yang peduli terhadap kebersihan Kota Cirebon, ini menyampaikan ke pemerintah agar sungai yang dekat dengan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Cirebon itu bisa menjadi tempat wisata. Salah satunya yaitu dengan cara menguras ya, sukalila mungkin. Maksud. Kang Dani, silakan. Ya, bagus. Terima kasih. Kalau bicara Cirebon ini memang selayaknya menjadi kota destinasi wisata. Kalau kita bicara historis, itu yang namanya dari keraton manapun, Kesepuhan, Kanoman, Cirebonan, itu garis lurus, tegak lurus itu ke Gunung Jati. Lempeng ya? Oh, Lempeng itu sangat bagus untuk destinasi. Tinggal bagaimana tadi kembali lagi itu ditata daratnya. Ini saya bicara darat dulu. Artinya jalan lurus itu menjadikan destinasi, bahkan bentuk ornamen-ornamen bentuknya trotoarnya itu sepanjang sampai ke arah ke Gunung Jati itu bisa menjadikan destinasi. Ya, dengan lampu-lampu yang bagus, bentuknya joglo-joglo ini bisa. Nah, kaitan dengan kali atau sungai, dulu juga ada program yang pernah saya dengar, bersih-bersih sungai, bersih-bersih kali, bahkan akan bagaimana kali ini dijadikan destinasi juga, minimal orang bisa melihat di sisi kanan kiri itu dibangun taman untuk kita duduk dan sebagainya. Nah, sampai hari ini kita belum tahu nih realisasinya. Namun perlu sekali bahwa ada juga instansi yang terkait khususnya di provinsi bahkan pusat yang berkaitan dengan kewajiban untuk bagaimana kali atau sungai ini juga bagian daripada tanggung jawab mereka. Jadi harus sinergi antara pemerintah kota bahkan dengan provinsi dan pusat. Karena kewenangan ini bicaranya. Nah, ini perlu juga adanya kolaborasi, semangat kolaborasi yang untuk menciptakan minimal ada progres lah. Mau sebulan sekali itu mengerahkan masyarakat dengan stakeholder ataupun pegawai-pegawai bisa terurai menurut saya. Bahkan mungkin yang berjualan di sisi-sisi kali dan sungai, itu juga diajak untuk kita berpartisipasi untuk bersih-bersih kali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kang Dani dan juga Kang Daus, dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, session yang terakhir ya. Ini ada satu WhatsApp lagi yang masuk, ini dari pemirsa dari Pasalam, ini masih dari Kota Cirebon, Mas Dani dan juga Kang Daus ya, ini dari pemirsa di Kota Cirebon, tepatnya ini di Pilang Setrayasa, Kota Cirebon. Ini menyampaikan, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini harus diumumkan setiap jam-jam tertentu atau di sholat Jumat ini tentang pentingnya kebersihan di Kota Cirebon. Maksudnya diumumkan mungkin ya, bahwa hari itu akan digelar Jumat bersih atau apapun namanya, agar Kota Cirebon bisa seperti dulu katanya ya, bisa seperti dulu. Ini ada kesadaran kolektif. Kang Daus, silakan. Ya, terkait dengan Jumsih itu kembali lagi pada Pemkot. Kalau ada edaran,
kelurahan, kecamatan pasti melaksanakan, RW, RT pasti siap melaksanakan. Bukan sekolah-sekolah Kalau ya. tidak ada Sekolah dulu saya Iya, pernah sekolah, ikut ya. Iya. Kalau hari Jumat itu disempatkan waktu Iya. untuk keliling ke masyarakat, Betul. mengutin sampah. Iya. Kalau tidak ada edaran, kelihatannya ya dianggapnya tidak serius. Nah, butuh edaran untuk menghidupkan kembali itu, sehingga kelurahan, kecamatan bisa menginstruksikan di bawahannya mitra kerjanya untuk menyampaikan kepada warga masyarakat. Insya Allah warga masyarakat itu orang yang taat lah, patuh ketika ada himbauan seperti itu pasti dilaksanakan. Karena kemarin juga terkait dengan bencana tentang apa dan sebagainya, partisipasi masyarakatnya ada. Tanpa ada himbauan, tanpa ada edaran dari itu, begitu ada informasi seperti itu langsung dilaksanakan. Seperti Betul itu, ya? Mas. Baik. Kang Dani, silakan dilengkapi tadi. Apa yang tadi disampaikan Ya, oleh Kang Daus ya, mengenai itu dari pemirsa, Pak Salam itu di Setresa menginginkan adanya memanfaatkan alat komunikasi Ya, ya, betul, menyampaikan. ya. Silakan. Iya, tadi saya juga mempelajari kultur masyarakat Cirebon itu memang sangat mudah digerakkan. Tinggal penggeraknya itu siapa, melalui apa, media apa. Ya. Contoh kecil lah kami di forum ya, hanya istilahnya saling mencubit satu dengan yang lain, kita bisa gabung menjadi satu kekuatan untuk membersihkan beberapa titiknya. Ini juga perlu ya, kesadaran penggeraknya, tinggal bagaimana dari action dari pemerintah tadi melalui tahapan-tahapan tentunya berdasarkan tadi surat edaran ataupun SK, bahkan perda masalah sampah sudah dibuat dengan biaya yang cukup lumayan itu ya. Prosesnya hanya goal menjadinya ini coba digiatkan dan diimplementasikan kepada masyarakat. Kita penggiat dan yang lainnya sudah melakukan sosialisasi dengan bentuk aksi nyata di lapangan. Namun dari sisi lain pemerintah perlu juga hadir di dalamnya. Jangan sampai hanya sekedar menghimbau, mengajak, bahkan edaran, namun tidak hadir di dalam pelaksanaan. Ini yang sering kita lihat. Akhirnya kita sebagai penggiat, ya kita berjalan saja, ya. Bukan ingin dilihat oleh pemerintah, bukan, minimal pemerintah hadir untuk sama-sama kita bagaimana membangun kota Cirebon sebagai kota bersih dan sehat. Sangat setuju, artinya banyak cara untuk kita menyampaikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya kebersihan dan kesehatan. Itu banyak bisa dilakukan. Baik. Kembali saya ke Kang Daus. Kang Daus, ini menumbuhkan yang tadi saya sebutkan, kesadaran. Kemudian sekolah-sekolah juga nih ya. Kalau kita dulu dari SD, iya kan? Kalau hari Jumat itu ada yang namanya Jumsi, Jumat Bersih. Ini semua turun ke masyarakat, menyempatkan waktu hanya beberapa menit untuk ya, mengutin sampah. Nah, ini berarti semua harus terlibat di sini. Dinas, termasuk dinas pendidikan untuk persoalan sampah ini. Kang Daus? Ya, harus terlibat karena di skop nasional itu sudah dicanangkan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Bersih. Nah, di tingkat masyarakatnya, di tingkat forum kota sehatnya, kita juga melakukan edukasi pada masyarakat tentang PHBS, puskesmas juga menyampaikan pada masyarakat perilaku hidup sehat dan bersih seperti apa. Minimal menjaga lingkungannya bersih. Ya. Kemudian juga pribadinya misalnya tidak merokok di dalam rumah, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Itu bagian dari gaya hidup, perilaku hidup sehat dan bersih. Nah, kalau itu sudah dimulai, ya dengan sendirinya akan bisa diketok tularkan di wilayah sekitarnya. Jadi tanpa ada surat edaran ataupun peraturan, itu sudah berjalan dengan sendirinya. Nah, kebiasaan di kita itu kan kita baru berjalan ketika ada teguran, ketika ada aturan, ketika ada surat edaran, itu baru berjalan. Kalau itu tidak, ya diam aja. Oke. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Kang Dani, kalau dinas yang lain, stakeholder yang lain ya, berarti dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, termasuk dengan pegiat-pegiat yang Kang Dani, Kang Daus, ini agar kota Cirebon tetap terawat kebersihannya, gitu ya. Kalau kata Kang Daus di jam-jam tertentu, jalan-jalan tertentu memang kelihatan bersih ya, tapi tidak tahu nih kalau masuknya nih. Ya. Iya kan, Kang Dani. Kang Dani, pendapat Kang Dani sendiri nih, Kang Dani ya, tentang yang tadi saya sebutkan, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, kemudian juga semua agar yang tadi Kang Dani sebutkan, kita dulu pernah mendapatkan Parasamya Karya Nugraha gitu ya, Adipura dan seterusnya. Pendapat Kang Dani?
balik lagi ada satu organisasi negara bahkan daerah kan ada program Pak ya. Nah ini yang tidak sering program itu disampaikan bahkan dilaksanakan. Kalau ada sudah planning, saya yakin semua komunitas, semua dinas itu akan terintegrasi dengan programnya. Program ini sudah jelas ada. Nah dilaksanakan tidak. Kalau ini tidak dilaksanakan ya kembali lagi bahwa tidak ada upaya. Padahal sebetulnya kerangka-kerangka itu sudah ada. Ya, program ini jadi ada pertemuan rutin beberapa bulan untuk evaluasi mana yang sudah bagus, mana yang belum. Nah ini bisa ditata sebetulnya. Dengan adanya program-program itu harus dijalankan menurut kami begitu Pak. Ya, ini sangat penting sekali untuk kita, bukan berarti teoritis, tapi memang teoritisnya harus dilaksanakan dengan implementasi di lapangan. Ya, jangan sampai punya planning umpamanya khusus Kota Cirebon, bagaimana Kota Cirebon bersih 2020 waktu itu ya. Iya. Ini ada program, tapi program tahapannya Bebas apa? sampah. Iya, dirasakan tidak. Iya, gitu. Nah ini perlu kita sama-sama lah, masyarakat, pemerintah, untuk menyatu bagaimana menjadikan, kayak contoh makanya setelah, ini kembali lagi tadi, jualan, lapak dan sebagainya, ya minimal ada waktu tertentu ditetapkan atau disarankan, kalian setelah selesai ini mau tutup, ya bola nyapu-nyapu sebentar berapa menit. Ini kan ajakan yang harus dilakukan oleh kita sama-sama. Itu hal yang kecil sebetulnya yang bisa akhirnya tumbuhlah kebiasaan akhirnya. Kebiasaan, sebelum tutup, sebelum bubar, kita nyapu-nyapu. Walaupun yang buang itu adalah pembeli. Nah ini bagian akhirnya membudaya. Oh ya, terbiasa. Tadi kayak anak SD mengutin sampah dan sebagainya. Ini kan dilatih dari usia dini. Dari usia dini. Iya. Ini yang di kita hilang begitu. Hilang. Kang Dani dan juga Kang Daus kan. Hal-hal begitu tuh kita pasti nganggapnya itu sepele. Tapi sepele diteruskan secara terus-menerus akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, akhirnya kan begitu ya. Menurut Kang Daus, hal yang perlu dilakukan segera apa nih? Kan kebersihan sudah ada, maksudnya sudah terlihat di beberapa tempat bersih. Iya kan, pagi-pagi juga kadang pasukan yang itunya juga ya, membersihkannya, ada pasukan kebersihannya itu. Jadi apa menurut Anda, Kang Daus? Ya satu, kata kuncinya melakukan gerakan moral. Bahwa kebersihan menjadi sebuah kebutuhan kita bersama. Karena kita hidup dalam satu kawasan. Kalau satu kawasan itu terganggu, ada pandemi penyakit, itu kita juga yang di kawasan sebelahnya akan terganggu. Jadi menjadi sebuah gerakan moral, false moral, jadi sehingga tanpa ada aturan, tanpa itu bisa bergerak dengan sendirinya. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Daus, Kang Dani, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda, Kang Dani dan Kang Daus. Sebelum saya tutup, Kang Dani, silakan closing statement. Baik, kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon, insya Allah kami dengan penggiat termasuk Kang Daus dan lain sebagainya akan melaksanakan gerakan moral, yaitu buang sampah dengan hati. Nah ini nanti bentuknya apa kita lihat. Baik, buang sampah dan hati. Silakan Kang Daus, closing statement. Ada pemirsa dan masyarakat Kota Cirebon dimanapun berada, mari kita hidupkan kembali, gerakan kembali perilaku hidup sehat dan bersih, melakukan gerakan moral dengan program-program yang sudah ada. Kermas gerakan hidup masyarakat sehat, sehingga kebersihan dan kesehatan bukan milik pribadi tapi milik masyarakat secara umum. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Kang Daus, Kang Dani sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi langsung via WhatsApp ya di Selamat Pagi Cirebon pagi ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.